Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Khairul Amin, sarjana agama dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Madia Semarang. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu cengkok. Sekali lagi salamnya biar tambah kebiar. Allah itu menjadikan makhluknya itu satu jodoh. Ono lanang, ono wedok, ono ayu, ono elek, ono bangir, ono sing pesek. Alhamdulillah. Sujud malah mantep. Nggo nginceng iso mepet gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam paling kenceng mudah-mudahan masuk surga duluan. Berarti mati dhisik. Karena masuk surga duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, wabil khusus Simbah Kiai Haji Ubaidillah Wahab, Romo Kiai Haji Ulil Albab, Kiai Haji Agus Rizal, Bapak Kiai Haji Fathur Rahman, Bapak Kiai Haji Ashabuddin, Bapak Kiai Haji Ruman Masfu, Bapak Kiai Haji Ulin Nuha, soho Bapak Kiai Haji Gufron Halim, lan boten kata lumpen dumateng akhinal karim ibnil karim, rencang-rencang sedoyo ustadz ustadzah lan ingkang sami rawuh santriwan santriwati dan juga semua yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang terlihat di depan saya secara offline, yang tidak terlihat di depan saya di online bil ghaib. Di sini binador, yang di online sana bil ghaib. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah, yang di sini dapat pahala, yang di sana dapat pahala. Yang di sini dapat snack, yang sana enggak. Gitu. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus grup hadrah napa niki? Zidni ilma, luar biasa, seragam persis yatim piatu. Kalian juga seragam berarti juga persis yatim piatu. Luar biasa, guanteng, masya Allah. Tak dongake mas, muga-muga mlebu surga somben numpak terbang gitu. Malah buanter hus langsung swarga. Niku nek sing ngeplak, nek vokale yo numpak mic gitu.
Tukang syuting mboten usah kuatir, incang-inceng langsung swarga. Operator sound tidak usah khawatir, besok masuknya surga numpak mixer gitu ya. Ular-ulir cik son gitu. Saya khawatirnya kalau masuk ke bank kemudian mbaknya tanya, ada yang bisa saya bantu mas? Mau cek apa? Cek saldo gitu ya. Karena seringnya lagunya cek son gitu ya. Para dewan asatidah dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia, yaitu Haul Simbah Romo Kiai Haji Baidawi bin Siraj yang ke-42. Subhanallah, dzurriyaipun sedaya sami kempal wonten mriki kita dongaaken mata'anallahu bituli hayatihim, sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, paringono saged istiqomah ngemong kita semua, santriwan santriwati, baik itu yang tadi ada macam-macam itu ya. Yang paling saya ingat adalah Bunyanum Marsus. Karena waktu saya masuk yang saya dengar cuman itu gitu ya. Dan itu yang lebih populer di hafalan saya, Bunyanum Marsus. Luar biasa. Tapi saya lihat nggak di Semarang, nggak di sini, sama semua. Kalau ada pengajian, kalau ada santriwan, santriwati, pasti lebih banyak santriwatinya. Alhamdulillah. Pengajian di Semarang juga seperti itu. Pengajian bapak-bapak sama ibu-ibu lebih banyak ibu-ibunya. Santriwan, santriwati lebih banyak santriwatinya. Tapi nun sewu, biasanya kalau mbak-mbak, ibu-ibu rodok rakmu dengan gitu. Kalau di tempat saya ibu-ibu ngaji, saya tanya, ya Bu, bawa tas kan, saya tanya, Bu, isine nopo niku? Isine PPO gitu ya. Kemudian Remason gitu ya. Kemudian permen Davos gitu ya. Tapi kalau mbak-mbak yang muda luar biasa, isinya HP, power bank, wedak, kaca pengilon, lipstik 12 warna. Saya sampai batin pilih lipstik apa krayon gitu ya. Mbak-mbak ini juga luar biasa cara berkerudung ala santri seperti ini. Di luar sana cara berjilbab berkerudung macam-macam. Ono sing dibruke ngono tok, sampir ke kanan kiri mburi tarik. Ada yang double 3, pertama pakai ciput ya. Habis pakai ciput pakai yang langsungan. Habis itu pakai los-losan, isine dom tok gini dom. Saya sampai batin, ya, kuwi kudungan apa aku puntur gitu. Syukur alhamdulillah. Yang ketiga, alhamdulillah malam ini H-1 kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kepada kita nikmatul ijad wal imdad, nikmat diwujudkan oleh Allah berupa manusia. Yang kedua, nikmat diberikan ubo rampe, sehingga 2 tahun yang lalu pandemi kita masih bisa, sekarang dan detik ini juga masih diberikan anugerah oleh Allah sehat wal afiat, panjang umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah
ala Muhammad. Nah, yang saya doakan semoga yang baca sholawatnya kenceng, semoga hafalan Qur'annya cepat selesai. Yang nggak ikut baca ngobrol sendiri, mudah-mudahan buka lawang kamar keliru kandang ayam. Di pesantren tidak ada ayam ya. Ada. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kenapa harus ada haul? Adanya haul ini karena ada yang kita jadikan panutan. Kenapa kita sampai ke 42 kali memperingati haulnya Syekhuna wa Murabbi Ruhina Simbah Romo Kiai Haji Baidawi bin Siraj? Ini karena kita akan menjadikan beliau sebagai suri tauladan setelah para nabi dan rasul wafat, yang menggantikan adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau al ulama warasatul anbiya, maka santri harusnya warasatul kiai. Warasatul kiai. Tapi santri itu juga kadang-kadang ono sing rodok beler, ono sing ngapalke Quran 3 tahun rampung, ono sing 2 tahun saking cerdase rampung, ono sing 7 tahun belas ora ento apa-apa ya ono. Tapi dulu saya itu punya konsep. Dulu saya waktu di pesantren Futuhiyah Meranggen itu ketika menghafal alfiyah misalnya, saya cari, karena itu nadoman, saya cari lagu yang paling saya seneng. Era saya waktu itu yang masih lagi populer adalah lagu Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Sebentar, itu kan yang sekarang itu ya, itu yang sekarang itu. Kalau dulu era saya enggak seperti itu, kalau sekarang seperti itu, lagunya populer ya. Nah, kalau dulu saya ngapal ininya pakai lagu Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musollian alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Teman saya langsung nyaut gundul bacul-jul ya. Jadi kalian kalau kepingin cepat hafal, itu syaratnya itu harus kita seneng dulu dengan lagunya. Seneng dulu dengan lagunya, insya Allah cepat hafal. Adik-adik kita hafal Allahul Kafi itu karena dari TikTok dan seneng dengan lagunya. Tempat saya di Semarang itu anak-anak kalau habis adzan itu pada bikin lingkaran, mic-nya gantian muter. Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likuling kafanal wanimal alhamdulillah. Nanti gantian geser gitu ya. Nah, ada satu yang nggak mau diganti, mic-nya dicekeli terus. Akhirnya sebelahnya emosi, terus ditarik mic-nya karo mendingan gantian to Des ngono ki aja. Saya juga kaget, ono corong masjid ono tulisannya ono swara gantian to Des gitu. Itu sebetulnya itu itibar, itu adalah kebesaran Allah. Kita ini sering mendengarkan adzan, kadang-kadang sudah karena terbiasanya tidak begitu mengabaikan. Maka santri, santriwan, santriwati kalau sampai tidak mengabaikan suara adzan, naudzubillah min dzalik. Dia harusnya menjadi pelaku, tapi kenapa sebagai pelaku muadzin, tapi kenapa justru malah mengabaikan? Mohon maaf adik-adik di Semarang itu kalau ada suara di corong masjid yang paling didengarkan justru berita duka. Jadi kalau ada inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu malah dia langsung mendengarkan, ya Allah RT piro kayak. Apalagi sore habis besuk, malam ada inna lillahi langsung bengok. Nah tenan toh bablas toh gitu malah. Tapi kalau suara adzan bagusnya kayak apa? Kadang-kadang kalau orang kota nggak begitu digubris. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mirip belum di Masjidil Haram?
Belum. Saya kemarin pulang umroh, saya praktikin apa yang ada di Mekah dan Madinah. Ketika sholat subuh saya biasanya soft roto gitu ya. Saya bilang sewu anda dulu, saya bilang gitu. Tahu-tahu makmum saya ada yang bilang sewu ya. Biasanya soft roto dadak sewu gitu. Itu ya. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali yang mengabaikan suara adzan. Bahkan dulu di Jawa Timur ada Haji Abdullah yang adzan itu jam 10 malam. Jam segini ini itu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Pekalongan itu khasnya seperti itu. Allahu Akbar, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Babinsa, Babin Kamtipmas semuanya datang. Tanya sama Haji Abdullah, Ji, ini jam berapa? Jam 10 malam. Kenapa adzan? Ben, ngono dok jawabnya. Loh kenapa ben? Kenapa biarin? Karena tadi saya waktu maghrib saya adzan, bapak-bapak gak kesini. Waktu sholat isya, waktunya datang, saya adzan, bapak-bapak gak kesini. Saya langsung berpikir apa saya yang salah waktu. Maka saya adzan jam 10. Alhamdulillah begitu saya adzan jam 10 bapak-bapak kesini semua. Alhamdulillah. Ini jadi aneh. Lah kalian generasi penerus menjadikan setidaknya panutan kita setelah para nabi dan rasul wafat tidak lain adalah ulama kita, yaitu dalam hal ini Simbah Romo Kiai Haji Baidowi bin Sirot yang malam hari ini kita hauli untuk supaya kita mengingat jasa-jasa beliau. Jangan sampai peninggalan beliau kita abaikan, kita tinggalkan, kita lupakan. Adik-adik, kalau kita menghafalkan Alfiyah, menghafalkan Al-Quranul Karim, ingat kita harus punya konsep pakai otak sebelah kanan, insya Allah cepat hafal. Insya Allah dengan lagu yang kita hafalkan itu lagunya kita seneng, insya Allah kita akan cepat hafal. Kalau dulu lagunya Qala Muhammadun huwa ibnu maliki amadu rabbilaha khairu maliki, itu udah biasa. Tapi sekarang alhamdulillah di medsos, di YouTube sudah banyak lagu-lagu yang kalian panjenengan semua seneng, tentunya lebih cepat hafal. Alhamdulillah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki amadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inu Allah fi alfiya maqasidun mawini hamawiyatu qaribul ansabil labdi mujazi wa nafsul badrabi wa timumjazi wa tadiri dhambi ghairi sukhti wa ikotan alfiyan tabani mu'ti wa wa bisabkin khaizun tawfila mustawjibun tanaiya dan jamila wallahu yang kadibi badi wa firaq rodatil akhirah kalamuna labdun wasmun wa fi'lun tumma kharfunil kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyicil itu kalau 1000 bait sudah sampai subuh nanti kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, apakah haul ini sunnah atau bid'ah? Jawabannya sudah pasti, kita orang Nahdiyin jawabannya sun. Bahwa Nabi memperingati para syuhada Uhud itu setiap tahunnya, dan beliau mendoakan, bahkan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, beliau juga selalu mendoakan setiap tahunnya dan membagi-bagikan makanan kepada sanak famili dan orang-orang yang di sekitar. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya peringatan haul itu adalah sunnah dan bukan bid. Sekarang banyak orang yang sedikit-sedikit gampang membid'ahkan.
tahlil bid'ah, yasin bid'ah, nggih, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, maulidan, manakiban, lama kelamaan jumatan bid'ah. Kenapa? Karena mereka anti dengan ater-ateran yang di akhir itu. Saya pernah di WA sama temen, Ustadz nek saged jenengan niku ojo yasinan, nek yasin kena tapi ojo yasinan, tahlil mawon tapi ojo tahlilan, yasin mawon tapi ampun yasinan. Saya jawab, nek ngono sampean kena duwe kathok ning ojo kathokan. Sampean kena duwe sabuk tapi ojo sabuan. Kenapa harus anti dengan yang namanya an? Suwi-suwi seneng Jumat tapi ora seneng Jumatan, itu luwih aneh meneh. Maka kita ini seneng dengan yang namanya an itu, karena an itu pasti urusannya dengan makanan, betul tidak? Rambut banyak jadikan satu jadi rambutan, duri banyak jadikan satu jadi durian. Pokoknya sing an itu pasti makanan. Jadi kalau yasin karena kita ada kacang godoke, ada jeruknya, ada anggurnya, maka kemudian yasin menjadi apa? Yasinan. Manakib itu yang membaca sejarahnya para wali termasuk Syekh Abdul Qadir. Yamdal Qadir ana rabbuka wa qad abantu lakal muharramat faqultu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ihsa'i ya la'in. Misalnya membaca manakib Syekh Abdul Qadir, kalau ada pitik ingkunge manakib menjadi apa? Manakiban. Membaca maulid, membaca sejarah Nabi, ada yang maulid tiba alhamdulillahil qawiyil ghalib al waliyit talib. Maulid apa? Tiba. Ada lagi nasar. Tahu nasar? Nasar itu mantannya Musdalifah itu loh. Abtati ulimla bismillahil aliyah mustatirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Al-Barjanji. Ada lagi yang simtuduror alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa dumasyanu khalqal hikmah wa tu'aliha ilma wa basatlakum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qisma. Maulid apa? Simtuduror. Ada maulid syaraful anam, ada Adiyaul Lami, ada lagi Qasidatul Burdah. Qasidah apa? Burdah. Dulu waktu saya di pesantren itu karena syairnya kan panjang, itu ada 63 atau berapa syair itu. Itu kalau pas ayasabu sobu annal hubamun takimun, itu sering diplesetkan sama santri. Ayah sabu sobuan itu dipleset ke ayah sabu sobuan ibu kenditan. Karena dulu santri itu nggak ada hiburan lain kecuali meleset ke hadis atau meleset ke nadom. Kadal fakru ayyakuna kufron, kadal melayu melebuning pawon gitu katanya. Bahkan teman saya itu ada yang saking seringnya guyon, dia ikut lomba pidato se-Kabupaten Demak. Karena yang jadi jurinya itu adalah gurunya sendiri, dia nervous, maka dia pidato. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir gitu ya. Jadi depannya hadis, burinya, belakangnya Quran. Masya Allah, itu santri dulu seperti itu. Jadi senengannya guyonan gitu ya. Al insan mahalul khotok wa nisyan diplesetke al insan mahalul katok wal kemejan. Itulah santri. Oh, tapi santri dulu itu nyenengke pokoknya. Nah, kalau saya itu dulu waktu di pesantren kalau beras habis, apa-apa habis, sangu habis, saya paling kirim surat
Kirim surat 3 hari baru sampai. Apa isi suratnya? Adik-adik tahu? Assalamualaikum, Bah ngaturi pirsa, putra waras beras telas. Nopo Abah mboten melas. Gitu ya. Itu aja sampainya 3 hari kemudian baru dibaca. Kalau nggak punya duit kita ngutang dulu. Jadi dulu itu tahun 95-an saya itu kurus gering-gering gitu ya. Kenapa? Banyak rihadoh. Sekarang gemuk seperti ini ya baru-baru ini. Kenapa? Karena kebanyakan transit gitu ya. Tadi saya masuk sudah transitnya udah Masya Allah es degan. Alhamdulillah. Ada lagi kacang godok, ada lagi kelengkeng, ada jeruk, ada anggur, subhanallah, ada teh yang belum ada kopinya, termasuk di sini belum ada kopinya. Biasanya kalau saya ngaji biasanya ada kopinya. Saya bilang biasanya, kalau sampai akhir kok gak ada berarti luar biasa. Tapi biasanya nek kula sebut-sebut kono iki terus ana sing ngadeg golekno. Ah ya ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh sudah di WA. Sudah di WA Kiai Ulin sama Kiai Ulin panitia. Ayo ndang cepakno ya. Kopi sak rokoke. Oh gitu gitu. Karena biasanya kopi itu mung suwe memang udut. Nggih. Nah, santri di Semarang itu biasanya punya dalil nikmatul udud ba'da dahar gitu ya. Nikmate wong udud niku bar dahar. Ada lagi wal ududu wajibun ba'dal makan. Udud itu wajib setelah makan. Malah saya punya semboyan markamah markatut ora mangan sing penting udud. Cocok ya. Allahumma Muhammad. Kita harus mempunyai satu panutan. Jadikan Mbah Yai Baidowi sebagai robitoh kita saat kita mempunyai masalah besar, mempunyai persoalan, galau. Adik-adik biasanya galau. Satu biasanya ngapalke ora tekan-tekan, lola lali, jatahe ora kirim-kirim, sambangan malah rak teko. Iya. Apalagi cinta sering ditolak. Ini terutama yang cowok-cowok ini. Kalau kadang-kadang kita seneng sama, mudah-mudahan nggak ada yang pacaran. Santri kalau dulu saya aliyah di MAF 1 Madrasah Aliyah Futuhiyah 1 khusus cowok, khusus santri putra. Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 dulu khusus cewek, khusus putri. Jadi 6 tahun dudoh ora kumpul karo bocah wedok. Sekali metu langsung nikah. Jadi ngono kae. Lah bocah saiki nek pacaran, wah Masya Allah, di luar sana, saya cerita di luar sana video call. Wah. Nek nyelui kalau manggil sudah kayak suami istri, abi umi. Wah. Iki sing ngekek buanter ketara pelaku. Mamah papah, abi sama umi. Gara-gara lagi jengkel ngono gayane umi udah maem belum? Maem ya ntar mati loh, gitu katanya. Cowok itu harus tegar, kadang-kadang ditolak cintanya udah biasa itu. Terus nyanyi sebenarnya hati ini cinta kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta tak kunjung hadir. Saya nggak ada gitarnya ya. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti
mengapa rindu belum berbunga? Jawab. Teng 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 teng. Lagi. Teng 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 teng. Lagunya siapa ini? Lagunya saya, yang nyanyi saya kok. Lagunya Raihan. Apalagi ini mau Ramadan. Wah, Pak Amin ini banyak kenangan. Waktu kecil dulu kalau sahur itu di Semarang ada radio namanya PTDI. Wah, itu radio dakwah itu. Kalau yang sekarang radio dais Pak Yai. Radio dais terdepan dalam dakwah dan nada, Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau dulu PTDI namanya. Itu kalau makan sahur itu biasanya diiringi sahur 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 dulu mumpung masih ada waktu, sahur 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 dulu mumpung masih ada waktu, biar makan sama tahu tempe, biar lalap sama sambal pete, yang penting kita bangun makan sahur 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 dulu. Dulu lagunya seperti itu. Sekarang anak-anak kita, Masya Allah Pak Yai, lagunya sahur ora sahur sakarepmu gitu. Sahur ora sahur sakarepmu, sing penting aku wis gugah, kowe sahur ora sahur sakarepmu. Gugah sahur ora ikhlas. Masya Allah. Anak-anak kita di luar sana, Masya Allah, kadang di samping membahagiakan menjadi kebanggaan, tapi kadang-kadang juga mengenaskan. Anak-anak sekarang manggil ibunya sudah semeh, ngundang ayahnya sebeh. Jadi ngundang ibunya apa? Semeh, ngundang ayahnya sebeh. Masya Allah. Itu kalau sekarang sudah pada main gadget, main HP, Masya Allah. Itu udah kalau dipanggil sama ibunya nang. Apalagi dulunya nggak pernah dikasih ASI air susu ibu, nek dicelui karo bapakne nang, bapak tuh kok rokok. Karena dulu sering dikasih air susu sapi. Masya Allah. Ya, kalau sudah top up ya di Indomaret, Alfamart menghabiskan uang ratusan ribu ayah ibunya, Masya Allah. Tapi sekarang anak-anak luar biasa, sekarang sudah main lato-lato. Setidaknya lumayanlah manual tanpa gadget. Lato-lato banter-bantere 15.000 kuwi sak benjute bathuk gitu. Tak benjut, tak benjut. Itu kalau main di masjid lato-lato saya ingetin, nang ojo main lato-lato pas jamaah dosa. Malah jawabin jawil kancane leh kaya dene ra tau dadi cah cilik ngono ya. Anak sekarang seperti itu, karo bapak gentak, karo ibu mecucu, karo bayu guya-guyu, karo Pak Di Gumedhe, karo Pak Lek mendelik, karo Kakang wani bangkang, karo Mbah wani bantah. Cilik digedheke, gede di ya ora iso dicilikke. Dipinterke malah minteri wong tuane. Nah inilah kadang-kadang satu kita prihatin, satu ada kebanggaan. Anak-anak kita juga sekarang sudah pinter baca solawat. Alhamdulillah. Solawat yang paling populer adalah solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Allahumma shalli ala Muhammad. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menjadikan beliau Syekhuna wa murabbi ruhina Simbah Kiai Haji Baidowi bin Sirot sebagai panutan kita, idola kita, untuk ketika kita sedih, susah, bahkan kita sedang sakit mungkin, untuk bertawasul kepada beliau. Kemudian Robitoh membayangkan wajah beliau yang mulia, dan kemudian kita berdoa kepada Allah. Insya Allah qabul hajat kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu tidak ada yang lebih baik kecuali ketika kita mendoakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Karena sesungguhnya orang tua ada tiga. Yang pertama ada orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita, betul. Yang kedua ada orang tua guru-guru kita, betul. Yang ketiga ada orang tua mertua kita nantinya, betul. Tiga-tiganya harus kita taati, kita hormati, kita takzimi, jangan sampai kita lupakan. Kita ini jadi siapapun nanti adalah karena orang tua kita, terutama orang tua yang membesarkan kita, dan yang kedua orang tua yang mengajar kita, mengajarkan ilmu dan akhlakul karimah. Maka ada lagu judulnya Jasa Guru. Kau jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru, jadi profesor itu jasa guru, jadi dokter itu jasa guru, jadi profesor itu jasa guru, jadi dokter itu jasa guru, jadi sarjana itu jasanya guru. Yuk kalian saya ajak nyanyi jasa guru. Kalian jawab seperti itu aja ya. Nah, soalnya nak komplit paling rapal. Wapale ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kok yo apal tenan ya Allah Gusti. Apa yo do nonton TV ning pondok gitu. Kalau ndak ya nonton Ikatan Cinta. Pak Amin ini hafal karena waktu corona dakwah libur 2 tahun setengah, tiap malam ada WA dari panitia, Pak Ustadz dimaafi nggih pengawasan dipun cancel keranten kahanan nembe kados mekaten. Saya jawab mboten napa-napa Pak panitia, memang kahanan nembe kados mekaten, mboten entuk kumpul kalih bangsa wong, saya bilang gitu. Nek kumpul demit malah entuk gitu. Akhirnya libur dakwah 2 tahun di rumah lolo gitu. Drengas sambil nonton Ikatan Cinta. Kok apal kabeh sampean iki lho. Mas Al sama siapa? Loh, apal kabeh iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu, jadi profesor itu jasa, jadi dokter itu jasa, jadi profesor itu jasa, jadi dokter itu jasa, jadi sarjana itu jasanya guru. Deng 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 deng. Pak Amin juga punya qasidah namanya kasidah, yaitu apa? El Aminiyah. Sesuai dengan namanya Amin. Amin itu dapat dipercaya. Khair itu guanteng. Khairul Amin,
Guanteng iso dipercaya. Alhamdulillah. Ada yang panggil saya Min, ngono ya ono. Ada yang Rul, ada. Tapi jangan panggil saya Koi, nanti kayak ikan. Ikan apa? Ikan koi. Allahumma Muhammad. Ya, ini jangan lupa nanti kalau misalnya pas libur pulang ke rumah buka HP, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Akunnya adalah El Aminiyah Management. El Aminiyah Management. Alhamdulillah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadikan beliau Syekhuna sebagai panutan kita untuk Robitoh, mengingat apa yang kita hajat-hajatkan pada saat kita mempunyai kebutuhan, ya saat kita mau gatoke ruhiyah kita dengan guru kita namanya Robitoh. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua kenapa harus ada haul? Kita biasanya kalau haul itu kan ziarah. Insya Allah Pak Amin habis ini juga akan keliling ziarah. Tadi saya tanyakan bagaimana kalau kita mau ziarah ke Mbah Yai Nafe, ke Kiai Sahal, kemudian ke Mbah Mutamakin tentunya. Dulu saya waktu mau ke Dukuh Seti itu saya pernah sholat Jumat. Pada saat itu yang menjadi khotib dan imam adalah Syekhuna Mbah Yai Nafe. Pada saat itu beliau berbahasa Arab. Memang agak aneh kalau di Semarang ada seorang khotib membaca khutbahnya pakai bahasa Arab, dan tidak lama ternyata di daerah Pati, Kajen dan sekitarnya kalau Jumatan ternyata singkat banget nggih. Hanya 5 menit Kiai waktu itu. Saya alhamdulillah, saya kira masih muqaddimah Kiai, ternyata sudah barakallahu gitu ya. Aku qauli hadza dan sebagainya, Masya Allah. Begitu singkat, memang seperti itu. Jadi khutbahnya itu yang pendek, imamnya justru yang harusnya yang panjang. Alhamdulillah saya selaku ketua LDNU di Kota Semarang, alhamdulillah punya program yaitu membukukan teks khutbah yang ditulis oleh pengurus-pengurus LDNU Kota Semarang. Alhamdulillah bukunya ada di mobil Kiai, nanti insya Allah saya akan berikan 1 atau 2 untuk pesantren ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan untuk guroni supaya itu dibaca saat khutbah, bukan, tapi hanya untuk perpustakaan saja, barangkali untuk referensi atau untuk perbandingan, tapi yang jelas untuk pamer kami saja gitu ya. Ustadz Adib nanti disiapkan di mobil ada beberapa buku khutbah, nanti bisa dihibahkan di pondok pesantren Salafiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga ora lali. Ini rombonganku lali kabeh ya buar gitu ya. Malah karuane tahun depan bisa diundang lagi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian tentunya ketika kita ziarah, tentunya kita harus zikrul maut, ingat akan kematian, karena setiap nyawa pasti akan Allah minta kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Cilik, gede, tua, enom, bagus, elek, pejabat, rakyat, semuanya pantas. Semuanya pantas. Cilik, gede, tua, enom, kabeh pantas mati, betul tidak? Cilik mati pantas, remaja mati pantas, dewasa mati pantas, tua mati luwih pantas, bayi lahir ceprot mati yo pantas. Ora ana bayine ditileki mati terus ngomong bayine mati yo iwagu ngono, ora ana gitu ya. Semuanya pantas. Nggih. Cilik mati pantas, tua mati luwih pantas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jenengan aja kaget nek swara kula niku memang radi sae gitu ya. Tapi sayange kok ora ana kopine. Setiap jiwa pasti nyicipi yang namanya kok nyicipi kopi gitu. Nyicipi kopi gitu kan. Nyicipi
pati. Nyicipi itu sedikit apa banyak? Sedikit nyicipi masakan. Ibu-ibu kalau nyicipi masakan les, oh kasinan kayak banyu diublah. Dilat meneh les, kurang asin kayak uyah, dublak meneh. Dilat meneh les, oh kasinan meneh kayak banyu meneh dublak. Akhirnya dandangnya kebak banyu. Oh ya dah. Tapi beda kalau bapak, mas-mas ini kon nyicipi sayur malah lah mangkok endi ngono malah jaluk mangkok. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi karena waktu saya juga hanya 1 jam ya, nggak terasa tinggal beberapa menit. Adik-adik saya hanya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana pembekalan kita untuk yang akan datang. Panjenengan semua tidak usah mikir yang namanya pekerjaan, besok saya dapat pekerjaan apa, tidak usah. Besok saya akan makan apa, tidak usah. Nabi Ibrahim saja, Nabi Yakub saja, Nabi para nabi dan rasul saja itu kalau berpesan bertanya mata budu namim ba'di, nggak pernah ada mata bulu namim ba'di. Kalau ditanya siapa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah, itu artinya kita harus menjaga akidah kita. Betul tidak? Saya harap kalian menjadi harapan agama bangsa dan negara dan masyarakat di sekitar, supaya nanti masyarakat di sekitar ngertinya kalian itu keluar sebagai mutakhorijin dari pondok pesantren salafiyah isonan, ngaji iso, yasinan iso, tahlilan iso, manakiban iso, nulis khot iso, muadzin iso, jadi imam iso, bisonan isonan, itu taunya masyarakat seperti itu. Maka pelajari semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. 20-30 tahun yang akan datang belum tentu masjid dan musola kita ada yang menggantikan. Non sewu sekarang di Semarang itu banyak, ketika ada kiai imamnya gak hadir, sudah komat, mohon maaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kiainya gak hadir, celingak-celinguk kanan kiri sopo ki sing arep ngimami, ana sing nganggo kupluk ketok rada pantes dimanggake, monggo iki jenengan, Allah estru jenengan surung-surungan. Hafalin sekarang surat-surat pendek nggih, setidaknya dari wadduha ke bawah, syukur-syukur 30 juz hafid, amin Allahumma. Itu 7 tahun 9 tahun yang ada di TV waktu Ramadan itu semuanya hafidul Quran, jejer-jejer ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelahnya nyaut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 7 tahun loh hafidul Quran. Kuwi ngapal kene umur piro jajal gitu ya. Awake dhewe sing gedhe tuwa ngene kadang-kadang maca Yasin ketemu qalu bingung gitu. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina adama wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Engko ketemu qalu meneh qalu iki qalu sing ndi. Nah. Baca kuliah kadang-kadang kalau enggak titen juga bulet. Saya punya teman ngimami sampai kepalanya pusing keringetan maca kuliah rak rampung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma 'abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la. Makmume jengkel terus nonar bula wala. Ana sing ngelingke lakum isih kliru. Lakum dinukum waladdallin. Wamin meneh. Terakhir saya punya teman jadi Bilal masih keliru juga. Bilali kebablasan kami sosolan. Sallu sunat tarawih rakaat ini harusnya kan jami'at rahimakumullah gitu nggih. Iso kebablasan. Sallu sunat tarawih rakaat ini mustaqbilal kiblati.
Ada alillahi ta'ala. Makmume bengok Allahu Akbar. Baca wal asri ora titen yo bablas watin kadang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama lu kok tekan fama. Maka sebetulnya ada konsep setiap yang kembar-kembar jenengan tandai. Kul aro'aitukum kul aro'aitakum ku nara apal tenan bulet ki aro'aitukum apa aro'aitakum gitu nggih. Nah, inilah yang harus kita garis bawahi bahwa kalau di dalam kitab yang kecil namanya Alala itu harus kita pelajari 6 syarat, maka 6 syarat itulah yang memang harus kita pelajari, kita tekuni supaya kita nantinya insya Allah akan menjadi orang besar, menjadi orang yang bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Marhaban ahlan wa sahlan Habib. Nggih. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu terbatas. Semoga kedepannya semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah ridho kepada kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Dan saya mau berpantun, mohon dijawab dengan kalimat cakep gitu ya. Siti kecantol kawat. Mesake sitine ya. Siti kecantol kawat. Senajan siti sing penting manfaat. Pencak silat ning isor gapura, menawi lepat nyuwun pangapura. Pak Taufik nganggo kopiah. Wabillahi taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.